Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Romre dari Prodi Akuntansi kelas A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas tentang lingkungan hidup. Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernapasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah. Secara garis besar, komponen lingkungan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok biotik, kelompok abiotik, dan kelompok kultur. Pada kesempatan kali ini, rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, masalah apa saja yang terjadi pada lingkungan hidup. Yang kedua, apa penyebab dan dampak yang ditemukan dari masalah lingkungan hidup. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, masalah-masalah pada lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup di Indonesia, banyak terjadi permasalahan di sungai, laut, tanah, dan hutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran sungai dan laut. Sungai dan laut dapat tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat, pembuangan limbah cair kapal, dan pemanfaatan air panas. Secara biologis, fisik, dan kimia, senyawa seperti logam tidak dapat dihancurkan. Di berbagai sektor industri dan rumah tangga seperti pemakaian bahan-bahan dan plastik. Yang kedua, pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan pestisida. Pencemaran tanah mempunyai ciri yaitu perubahan tanah menjadi kering dan keras. Hal ini disebabkan oleh jumlah kandungan garam yang sangat besar yang terdapat di dalam tanah. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh sampah plastik, karena pada umumnya sampah plastik tidak mengalami proses penghancuran secara sempurna. Yang ketiga, pencemaran hutan. Hutan juga bisa mengalami kerusakan apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali dengan baik. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu contoh pencemaran atau kerusakan hutan adalah adanya penebangan secara liar. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan pengundulan hutan. Yang kedua, penyebab dan dampak masalah lingkungan hidup. Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem suatu lingkungan terjadi dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian sehingga dapat mengurangi luas lahan lainnya.
ketiga, upaya-upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, usaha mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup. Pada umumnya, permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam